hati kami lahir dari sebuah pengakuan bahwa kalau sampai hari ini kami bertahan, itu karena ada Allah yang beserta dengan kami. Tidak ada alasan lain Tuhan. Karena kalau kami mau melihat diri kami menemukan begitu banyak alasan seharusnya Tuhan melakukan sebaliknya. Tuhan menghukum kami karena ada banyak ketidakpercayaan di dalam hati kami. Ada kekhawatiran di dalam hati kami. Ada kesombongan di dalam hati kami. Namun kalau sampai hari ini Tuhan, 2024 hari ini hari ke-21. Tuhan pegang tangan kami dengan begitu kuat. Kami mau berkata terima kasih. Karena Engkau Allah yang Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Dan tidak pernah meninggalkan kami. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu dan umat-Mu, kami mau berdiam diri. Mendengarkan firman Tuhan satu kali lagi. Karena kami tahu hanya firman Tuhan yang bisa mengarahkan langkah kaki kami. Menerangi jalan kami. Kami mau taklukkan hati kami dan jiwa kami di bawah otoritas firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, hari ini saya mau berkhotbah tentang seorang hamba yang rendah hati. Pertanyaannya, sebelum kita tahu bagaimana rendah hati kan kita harus tahu dulu ya, apa itu lawan katanya dari kerendahan hati apa ya? Sombong. Tandanya apa kalau orang sombong? Merasa benar. Bukan flexing ya. Sebentar ke Jepang guys gitu ya. Bentar pindah lagi gitu kan, ke negara mana? Australia guys gitu kan. Pindah kemana gitu, flexing. Supaya orang tahu dia ada di mana. Apakah itu sombong? Itu tanda kesombongan? Enggak juga, enggak. Ya itu bukan ya kadang-kadang iya gitu kan. Tapi enggak selalu orang yang menunjukkan dia ada di mana itu sombong ya. Enggak selalu begitu ya. Dan enggak selalu orang yang diam aja lah, gak usah ngapa-ngapain gitu ya. Udah pokoknya diem. Jadi kerjanya itu gitu kan. Itu namanya rendah hati. Enggak juga gitu ya, enggak juga. Orang yang tidak flexing, orang yang tidak suka pamer belum tentu rendah hati. Ya, itu enggak sama sekali begitu. Nah, Saudara, saya mau berkata bahwa ada satu pertanyaan lagi ya sebelum kita masuk. Saudara, semua kita kan punya sesuatu yang kita pedulikan ya. Apa yang hari ini kita pedulikan? We care about something gitu ya. Kita care about something. Apa yang hari ini kita pedulikan? Semua orang punya. Entah itu kesehatan, entah itu pekerjaan, entah itu anak, entah itu suami, entah itu istri yang saat ini sedang jadi concern-nya kita. Gitu ya. Atau mungkin orang tua, atau mungkin pendapatan, semua kita, Saudara, itu mempedulikan satu hal. Dan Saudara tahu nggak, ini ada relasinya dengan kerendahan hati. Karena bagaimana Saudara menghandle atau mengelola yang Saudara pedulikan, gitu ya. Itu menunjukkan apakah Saudara rendah hati atau tidak. Ini out of the box sebenarnya ya. Maksudnya beda dengan yang kita pikirkan tentang orang yang rendah hati atau orang yang sombong. Sekali lagi ya, semua orang punya sesuatu yang ia pedulikan atau yang dia khawatirkan, mungkin ya bahasa lebih yang kita familiar. Semua orang punya sesuatu yang sedang dikhawatirkan. Bagaimana Saudara mengelola kekhawatiran Saudara, itu sebenarnya bukti Saudara rendah hati atau tidak. Betul ya? Bagaimana nih kita mengelola kekhawatiran kita selama ini? Apakah hari ini kita masih hadir dengan penuh kekhawatiran? Bingung dengan hari esok. Bagaimana ya aku bisa bertahan gak menghadapi hari esok? Bagaimana ya anak-anakku masih care dengan aku gak kalau satu hari nanti aku sudah tua? Bagaimana ya kesehatanku baru umur begini aja kesehatanku sudah begini gitu ya. Gimana 10 tahun lagi gitu ya. Bagaimana Saudara mengelola seluruh kekhawatiran dalam dirimu itu menunjukkan engkau rendah hati atau sombong. Mari kita lihat firman Tuhan kalau nggak percaya.
Yang percaya juga ayo baca ya, bukan hanya yang nggak percaya aja. 2 ayat aja ya, 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Bersama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Struktur khotbah saya 3. Saudara, yang pertama itu Alkitab memberikan sebuah pengertian yang baru tentang kerendahan hati. Gitu ya, kita akan lihat artinya apa. Next slide. Ya, jadi kita akan lihat artinya kerendahan hati itu apa. Versi 1 Petrus tadi ya. Versi 1 Petrus tadi. Kemudian yang kedua ada sebuah dasar yang dibutuhkan. Sebuah fondasi yang dibutuhkan. Kalau saudara dan saya kepengen jadi orang yang rendah hati. Tanpa dasar itu, tanpa fondasi itu saudara dan saya nggak mungkin bisa rendah hati. Nggak mungkin. Dan yang terakhir ada janji Tuhan bagi mereka yang rendah hati. Itu ada janji Tuhan. Kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama arti dari kerendahan hati. Saudara, kita akan lihat ini pelan-pelan saudara. Yang mayoritas terjemahan versi bahasa Inggris itu menerjemahkan humble yourselves. Kata apa ini berarti? Kata perintah, rendahkanlah hatimu. Tapi kalau saudara perhatikan ya, saudara perhatikan, next. Saudara perhatikan, bahasa Indonesia juga sama, rendahkanlah dirimu. Bukan hati ya, diri. Rendahkanlah dirimu. Saudara, kita pernah nggak dengar psikolog gitu ya, kalau ngomong gitu ya. Saudara harus belajar untuk rendah hati dengan orang lain ya. Bukan rendah diri dengan orang lain. Bedanya apa? Bedanya rendah hati sama rendah diri apa? Sama atau beda? Beda. Rendah hati itu artinya apa? Rendah hati lo dengan orang lain, humble dengan orang lain. Itu apa? Maksudnya nggak menganggap diri lebih tinggi gitu ya dari orang lain. Hormati orang lain. Jangan lihat karena orang ada apanya gitu ya. Terima orang, hargai orang apa adanya. Nah itu namanya rendah hati ya. Namanya rendah hati. Rendah diri. Minder gitu ya. Jadi orang minder gitu. Kenapa? Aku orang gak punya. Loh, siapa yang bilang semua orang lihat itu berdasarkan apa yang kamu punya? Itu namanya orang yang rendah diri. Gak boleh rendah diri di hadapan orang. Tapi kita harus rendah diri di hadapan Tuhan. Harus rendah diri. Loh, karena memang kita ini ciptaan, Tuhan pencipta. Kita gak mungkin bisa lebih besar dari pencipta. Kita ini ciptaan, jadi kita harus sadar diri, rendah diri. Nah tapi saudara, persoalannya adalah kata rendahkanlah dirimu di dalam bahasa asli. Itu dia tuh passive voice, pasif. Dia tuh pasif, bukan aktif. Jadi saya tuh gak bisa bilang ketemu seseorang gitu kemudian saya bilang begini, rendahkan dirimu. Gak bisa, karena itu aktif. Pasif itu artinya begini sih saudara, next. Pasif itu berarti kita harus menerjemahkannya itu begini, be humble. Be humble itu apa? Ya jadi orang yang memang sudah rendah hati gitu ya. Atau mungkin bisa diterjemahkan, beberapa orang mengusulkan, biarkan dirimu atau izinkan dirimu menjadi orang yang rendah hati. Atau yang lebih jelas lagi, submit yourself. Artinya apa? Ya mungkin tunduk dalam sebuah proses untuk menjadi rendah hati. Nah, apapun yang kita mau terjemahkan, intinya adalah begini, kerendahan hati bukan produk dari manusia. Ya sekali lagi ya, kerendahan hati atau kerendahan diri di hadapan Tuhan itu bukan produk manusia saudara. Kenapa? Karena manusia yang berdosa itu selalu sombong, betul nggak? Kita sekalipun habis ajar kerendahan hati, pulang belum tentu langsung rendah hati saudara. Bahkan yang khotbah juga sama, gitu kan? Selalu tiba-tiba ada something yang, kok sombong sih, gitu ya? Kok sombong sih? Karena rendah hati sekali lagi bukan produk manusia. Saudara dan saya nggak pernah bisa dengan diri sendiri menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang rendah diri di hadapan Tuhan itu nggak mungkin, saudara.
Next. Kerendahan hati adalah produk dari Allah Roh Kudus melalui perjumpaan dengan Kristus. Saudara mau jadi rendah hati? Hanya dimungkinkan kalau ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bisa membuat saudara langsung paham siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Siapa Tuhanmu dan siapa dirimu. Itu orang lain gak akan bisa ngomong. Saudara, kita itu biar seelek-eleknya ya, sejelek-jeleknya kita. Kita tuh kepengen orang lain lihat kita tuh hebat, betul gak sih? Kepengen orang lain lihat kita tuh hebat. Padahal kita tuh ngerti, kita ini bukan orang baik gitu loh. Tapi tetap kepengen orang lain tuh tahu kita tuh baik. Itulah kesombongan manusia, saudara. Udah berdosa, sombong pula. Ya itu saya dan saudara. Nah, kapan kita itu baru betul-betul menyadari kita tuh orang berdosa? Ketika kita ada di hadapan Tuhan Yesus. Saudara, saya berjumpa dengan Tuhan tahun 95 ya. Pertama kali saya serahkan hidup saya untuk Tuhan. Dan ketika malam itu, saudara, saya ingat peristiwa malam itu. Itu hari yang paling bersejarah dalam hidup saya. Yang paling sering saya ingat. Malam hari saya nikah itu juga penting, saudara. Tapi itu saya gak terlalu ingat malah. Yang paling saya ingat itu adalah ketika malam saya berjumpa dengan Tuhan. Tahun 95 bulan Desember. Saudara, saya tahu saya anak baik-baik. Saya bukan orang yang, sekalipun memang keluarga saya kadang-kadang ngomong, Novi ini kok jarang senyum ya. Saudara, karena gimana mau senyum, saudara. Saya tuh gak pernah ada waktu main. Waktu kecil itu saya gak pernah bisa punya waktu banyak untuk main. Saya selalu harus bantu orang tua. Ya, karena saya waktu lahir, saudara, saya anak ketiga ya, jadi waktu itu saya punya 2 koko. Saudara, waktu itu papa mama ya tahun 70-an, jadi saya lahir tahun 79 ya, saya lahir tahun 79, koko saya berarti 75, koko saya 75 yang besar. Terus yang nomor 2 berarti 2 tahun di bawahnya kemudian saya. Saudara, waktu koko-koko saya lahir itu mereka hadir, papa mama kondisinya bagus, ekonominya bagus. Begitu saya lahir, saudara, bangkrut. Saudara, jadi saya sering kali dibilang anak sial. Di sini siapa yang pernah bilang anaknya anak sial? Kok jadi saya yang salah ya? Jadi begitu saya lahir tuh dibilang anak sial, saudara. Saya masih kecil, jadi saya umur balita itu saya udah di masa-masa yang sulit, gitu ya. Udah di masa-masa yang sulit. Saya jarang sekali bisa, saya seingat saya gitu ya, begitu saya udah mulai masuk SD gitu ya. Itu saya harus banyak bantu mama. Harus banyak bantu mama. Padahal SD loh, saudara. Hari ini kita anak SD kita masih layani gitu ya. Oh, kalau masa saya dulu saya udah harus bantu mama. Gitu ya. Jadi kalau saya ingat kelas 4 SD itu saya udah terbiasa bikin roti banyak. Jumlahnya tuh banyak, berkilo-kilo. Gitu ya, nggak pakai mesin, sendiri gitu ya, adon sendiri. Saya inget tuh, apek saya datang gitu ya pas ke rumah gitu ya, terus bilang papa saya, anakmu tuh lo masih kecil, sakno. Gitu ya, denger, ya tapi itu kondisi saudara, harus melakukan itu. Jadi saudara, saya harus masak, saya harus bantu. Ini di tubuh saya ini ada banyak tanda cintanya Tuhan gitu ya, tanda cintanya Tuhan. Ada banyak kecelakaan kerja yang saya alami masa kecil gitu ya. Jadi meninggalkan jejak-jejak banyak gitu ya. Jadi jam 4 pagi, jam 3 pagi kadang-kadang saya udah harus bangun. Bantu mama goreng kue, bikin kue. Koko-koko saya jualan. Koko-koko saya 2 orang jualan sebelum pergi sekolah. Cepat-cepat pulang, kami pergi sekolah. Itu yang kami alami, saudara. Itu yang saya alami. Hingga sampai hari ini nih saya suka bikin kue. Eman, pelajaran yang Tuhan kasih dulu gak dilakukan. Ya, saya suka bikin kue, saudara. Ya, karena memang masa lalu gitu ya, masa lalu yang sulit. Saudara, tapi Tuhan itu baik ya, Tuhan itu baik. Saya gak pernah punya mimpi saya bisa sekolah, saudara. Dulu lihat kesulitan keluarga, saya bilang saya gak mungkin bisa sekolah. Semua saudara bersaudara, kita gak mungkin bisa sekolah. Tapi puji Tuhan, Tuhan buat berbeda ya. Koko saya nomor 1 pasca doktoral dari Harvard University.
mantan penjual kue, saudara. Hari ini saudara merasa susah, saudara merasa miskin, saudara nggak tahu anakmu bisa punya masa depan atau enggak. Keluarga saya membuktikan bahwa Tuhan hidup, bahwa Tuhan bekerja dengan nyata. Kalau Tuhan bekerja dalam keluarga saya, Tuhan bisa bekerja dalam keluarga Bapak Ibu. Gitu ya. Kami semua nggak ada yang nggak sarjana, nggak ada yang nggak sarjana dari keluarga miskin seperti itu. Jadi keluarga kami itu bukan menceritakan papa dan mama hebat, tapi keluarga kami itu menceritakan betapa kuatnya Tuhan kami. Betapa kuatnya Tuhan kami. Sehingga siapapun saudara, apapun yang saudara alami, Tuhanmu hidup. Tuhanmu hidup. Saudara, saya gak bisa senyum memang masa kecil saudara, karena tertekan gitu ya. Karena tertekan merasa hidup terlalu sulit ya. Sampai saya udah gak concern dengan muka saya. Jarang ngaca gitu ya. Sering ngacanya di minyak gitu ya saudara. Gitu. Sampai tahun 95, itu tahun dimana Tuhan memperjumpakan dirinya dengan saya. Malam itu saya nangis sejadi-jadinya, saya pikir saya anak baik saudara. Saya gak pernah jahat, saya gak pernah nakal dengan orang lain. Saya pikir saya baik, saya pikir saya hebat. Tapi malam dimana Tuhan memperjumpakan dirinya dengan saya tahu betapa berdosanya saya saudara. Kita tuh mau sebaik apapun, kita tuh kadang-kadang gak suka orang lain hina-hina kita kan ya. Merasa apa? Merasa baik gitu loh. Tapi ketika kita ada di hadapan Tuhan, gak ada yang nutupi. Gak ada yang bisa nutupi dan kita tahu betapa berdosanya dan bobroknya diri kita. Malam itu saudara saya nangis sejadi-jadinya. Saya kepengen semua yang ada pada saya serahkan untuk Tuhan. Dan saudara hari itu saya hanya punya modal dari mama, uang transport sama uang kolekte. Gitu ya, pas pergi gereja saya jalan kaki aja deh waktu itu gitu kan. Sehingga uang saya masih utuh gitu. Pulang habis KKR itu malam saudara, tempat saya dingin. Oh Ibu Shirley tahu, Ibu Selvi tahu tuh ya, Soe ya, karena kita tetanggaan ya, sama-sama dingin tuh kotanya. Pulang dingin saudara. Bagi saya nggak peduli gitu. Semua yang ada pada saya serahkan untuk Tuhan. Uang masukin semua gitu ya. Kemudian hidup saya tuh, saya bilang Tuhan kalau Tuhan nggak pakai hidup saya, sia-sia hidup saya. Mending Tuhan ambil saya aja deh. Sejak itu saya serahkan hidup saya untuk Tuhan sampai hari ini, puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan gitu ya. Saudara, saya serahkan semuanya untuk Tuhan. Dan hari itu saudara, saya tuh hidup dengan cara hidup yang baru. Saya tuh sepanjang jalan mikir dingin-dingin malam-malam saudara. Tapi kan rame-rame ya. Yang tinggalnya kira-kira gang. Itu karena daerah saya daerah mayoritas Kristen saudara. Jadi bisa dibayangkan gitu ya. Yang sepantaran saya yang ikut ya banyak gitu loh, jadi nggak jalan sendirian. Tapi sepanjang jalan tuh saya mikir, saya memuji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena orang yang berdosa kayak begini Tuhan mau terima. Terima kasih Tuhan, karena orang berdosa kayak begini, Tuhan mau kasih kesempatan yang baru. Hari itu saya seorang remaja saudara, saya serahkan hidup saya untuk Tuhan. Saya yang tadinya merasa diri baik-baik saja gitu ya. Di hadapan Tuhan saya tahu kehancuran saya. Di hadapan Tuhan saya tahu bahwa saya seorang yang tidak punya masa depan tanpa Tuhan. Tapi begitu saya berjumpa dengan Tuhan, kondisi kami masih belum jauh berubah saudara. Kondisi kami belum jauh berubah. Tapi saya tahu bahwa siapa Tuhan saya. Karena saya punya Tuhan yang hidup. Karena saya punya Tuhan yang berkuasa. Dia punya hari esok yang baik untuk saya. Tetap saya nggak tahu kok. Nanti saya bisa sekolah atau enggak next. Tetap nggak tahu sudah, gitu ya. Tetapi Tuhan ngubah begitu rupa. Tuhan, saudara, penyerahan semua yang kita pedulikan itu adalah wujud dari pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Sekali lagi ya, sekali lagi. Penyerahan semua yang saudara pedulikan. Hari ini saudara peduli tentang apa? Saudara peduli tentang masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Saudara peduli dengan, mari Bapak Ibu, silakan, nggak apa-apa. Ya, supaya lebih nyaman dengar ya. Oke. Ya, sekali lagi saudara, saya mau bacakan ini ya. Penyerahan semua yang saudara pedulikan atau yang saudara khawatirkan, itu adalah wujud dari pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Jadi kalau saudara percaya Tuhan, itu bukan ketika puji-pujian, bukan. Ketika puji-pujian semua orang bisa angkat tangan, Tuhan aku berserah,
gitu ya. Aku berserah, aku mau berserah. Serahkan semua, bukan waktu puji-pujian. Terlalu gampang itu bukan bukti. Tapi bukti bahwa saudara mempercayai Tuhan sebagai sumber kekuatanmu, itu ketika saudara menyerahkan seluruh yang saudara khawatirkan ke dalam tangan Tuhan. You worry about your future, you worry about your husband, your wife, you worry about everything, gitu ya. Itu diserahkan ke Tuhan atau tidak, itu bukti bahwa engkau percaya Tuhan atau tidak. Kalau engkau bilang Tuhanmu berkuasa, engkau sanggup untuk percaya kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan. Sekalipun engkau belum lihat solusi. Aku masih tetap sakit. Anakku tetap masih bermasalah. Suamiku, istriku tetap aja modelnya begitu. Tetap aja modelnya begitu. Tapi saudara tetap percaya. Tuhan itu adalah kekuatanmu. Tuhan adalah kekuatanmu. Next. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Oke, next. Kita akan lihat ya, rendahkan diri dan serahkan diri di bagian ini. Saudara kalau kita baca kitab ya, kalau kita baca Alkitab, kalau saudara lihat 1 Petrus tadi, itu ada 2 kata kerja yang muncul. Kata kerja pertama itu adalah rendahkanlah dirimu, yang kedua adalah serahkanlah dirimu. Kadangkala pengkhotbah itu langsung kasih 2 poin. Jadi khotbah saya terdiri dari 2 poin ya saudara, gitu ya. Yang pertama rendahkanlah dirimu, yang kedua serahkanlah dirimu. Ini salah. Kenapa? Karena 2 kata ini posisinya tidak setara. Tidak setara. Maksud saya apa? Kata serahkanlah di sini ini tidak setara dengan rendahkanlah diri. Serahkanlah kekhawatiran, ini adalah bentuk partisipal, anak kalimat dari rendahkanlah diri. Artinya apa? Artinya kalau saudara merendahkan diri, buktinya adalah saudara serahkan kekhawatiranmu. Artinya begitu saudara. Jadi bukti dari merendahkan diri, buktinya apa? Serahkan kekhawatiran. Serahkan kekhawatiran. Kalau saudara di gereja, saudara nyanyi puji Tuhan, mengangkat tangan, mengimani setiap puji-pujian yang ada, tapi pulang saudara pancet aja, khawatir dengan semua dalam hidupmu, saudara gak percaya Tuhan. Itu namanya saudara sombong, itu namanya saudara tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara menganggap bahwa engkau sanggup untuk menyelesaikan semua persoalan dalam hidupmu. Siapa saudara dan saya? Siapa saudara dan saya? Saudara, saya mau beritahu ya, sampai hari ini ya, saya juga orang yang bodoh saudara. Saya juga orang yang bodoh, saya juga orang yang berdosa. Saya juga beberapa kali itu berada dalam masa-masa penuh dengan kekhawatiran. Padahal semua yang saya khawatirkan gak jadi loh saudara, gak terjadi. Yang Tuhan buat tuh berbeda. Tapi kita tetap aja melakukan yang sama, benar gak sih? Kita tuh itu bodohnya manusia loh. Itu kesombongannya manusia tuh model gitu. Coba sampai umur sekarang. Coba list berapa banyak yang kita khawatirkan dalam hidup saya mulai dari masa muda. Berapa banyak yang terjadi, berapa banyak yang tidak terjadi. Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang tidak terjadi kan. Tapi ya tetap diulangi itu. Itu namanya orang sombong. Itu namanya orang sombong. Jadi saudara, dari mana kita tahu kita ini merendahkan diri di hadapan Tuhan atau tidak? Dari seberapa besar engkau menyerahkan seluruh yang engkau khawatirkan kepada Tuhanmu. Engkau berkata bahwa Tuhan engkau penguasa hari esok saya. Saya mau mencoba untuk tenang supaya saya tetap mengandalkan engkau. Saya tetap mau tenang supaya mau menikmati engkau. Next saudara, next. Saudara, kita baru bisa menyerahkan semua yang kita pedulikan kepada Allah jika kita membiarkan Tuhan kita berproses di dalam kita. Di dalam perjalanan kerendahan hati, kerendahan diri. Saudara, serahkan diri, biarkan Tuhan berproses dalam kita. Kita mau katakan Tuhan aku hamba, Tuhan proses aku, proses aku. Tapi kalau saudara mau menggenggam semuanya sendiri, saudara mau menggenggam sendiri, memangnya bisa diselesaikan? Gak bisa, ya tetap mau pegang. Itu namanya orang sombong. Mau gak hari ini saudara lepaskan semua yang saudara khawatirkan? Saudara mau katakan Tuhan aku lepaskan semua yang aku khawatirkan. Biarkan Tuhan berproses dalam hidup saya.
Aku hanya hamba. Maria juga berkata, aku hanya hamba. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Kita hanya hamba. Biar Tuhan berproses dalam diri kita. Next. Saudara, kata kekhawatiran, ya, kata serahkanlah. Tadi tuh kita baru bahas kata kerjanya ya. Sekarang kita mau bahas ini, serahkanlah ya. Serahkanlah itu kalau kita bahasa Indonesia, serahkan itu apa yang bisa menggambarkan? Mungkin saya begini ya. Itu saya menyerahkan, betul ya? Saya menyerahkan sesuatu. Tapi di dalam bahasa aslinya epiripto, saudara, itu artinya itu bukan menyerahkan model begitu, tetapi melemparkan. Nah, kata melemparkan ini itu biasanya dipakai dalam konteks orang yang berpakaian berat, mungkin baju zirah dan seterusnya, berat banget. Saudara pernah nggak pakai baju berat di sini? Atau mungkin pakai sesuatu yang berat gitu? Saya ingat tuh waktu nikah. Biasanya kalau nikah tuh kita bangun jam berapa untuk make up? Jam 3, jam 4, jam 2 gitu ya. Saudara, dan itu sampai malam saudara. Saya merasa itu memang waktu yang paling menyedihkan ya. Oh ya happy lah gitu ya. Tapi maksudnya begitu malam tuh biasanya orang tuh langsung begini. Seru nih malam pertama. Enggak, kalau saya enggak yang dipikirin tuh kepengen tidur saudara. Capek dan ngantuk. Kepengen cepet-cepet. Bukan hanya menyerahkan. Kepengen cepet-cepet menanggalkan gitu loh. Supaya bebas. Saudara pernah nggak kalau adat Jawa kalau nggak salah ya, atau adat mana tuh yang kalau pakai itu tuh berat banget katanya berapa kilo gitu loh. Lebih dari 10 kilo ya, kayak mahkota-mahkotaan gitu loh. Tambah berat itu katanya tambah mahal ya. Tapi saudara bayangkan lehernya nggak segitu gedenya saudara. Waduh, itu saya yakin dia bukan hanya kepengen menyerahkan kembali. Kepengen cepet-cepet singkirkan gitu loh. Nah ini loh, epiripto itu artinya bahwa kita tuh bukan hanya sekedar menyerahkan semua kekhawatiran kita. Tapi kepengen cepat-cepat lepaskan dan lemparkan. Kepengen cepat-cepat dan melemparkan. Tapi kalau kita hari ini coba, kekhawatiran kita mau ngasih Tuhan enggak? Serahkan apa enggak? Serahkan apa enggak? Bukan gitu. Ini menggambarkan orang yang sudah terlalu lelah dengan hidupnya saudara. Terlalu lelah dengan hidupnya. Terlalu lelah dengan semua yang dikhawatirkan. Sehingga dia kepengen cepat-cepat lempar itu. Dia kepengen cepat-cepat lempar itu. Next. Kekhawatiran adalah tanda kesombongan, saudara. Kalau saudara masih mau khawatir, itu berarti saudara mau pegang semuanya di dalam kendalimu. Kalau saudara masih kepengen, saudara minta maaf ya, tapi memang orang tua kita nih kalau sudah tambah umur, itu memang kita tambah baper ya. Tambah baper, apa-apa tuh dibikin abot-abot gitu ya. Ya serius ya, saya juga mulai tambah tua, saya mikir iya ya, kayaknya memang iya. Sehingga mama ai gitu ya, ai yang ada di sini. Tuhan tuh sayang kita. Tuhan tuh kepengen hidup kita tuh ringan. Mau nggak lepas semua yang kita khawatirkan. Anak kita, cucu kita, semua. Kita mau bilang Tuhan aku nggak sanggup. Aku yang harus mikirin semuanya, aku yang harus ngurus semuanya, aku gak sanggup. Tuhan aku lemparkan, Tuhan yang atur. Next. Kekhawatiran itu sama dengan kita itu masih merasa punya kekuatan yang cukup untuk selesaikan persoalan. Padahal saya mau nanya ya, kalau kita tuh bergumul untuk istri yang cerewetnya gak ada habis-habis. Kita tuh bergumul untuk bapak-bapak gitu, suami. Kenapa suamiku paling gak peka dengan istrinya? Saya mau nanya, kalau saudara khawatir sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu ngubahkan suami atau istrimu apa enggak? Ya kalau gitu kenapa gak serahkan aja sama Tuhan, Tuhan yang sanggup ngatur gitu loh. Tapi mau ngatur dewek, itu namanya sombong. Itu namanya sombong. Next. Nah, saudara, kata kekhawatiran di sini merimnao, ya merimnao. Kata kekhawatiran di sini itu artinya begini loh, saudara. Merimnao di sini itu pernah dipakai oleh Lukas, ya Lukas 10 ayat 41. Itu dalam konteks Marta. Saudara tahu Maria dan Marta, kisahnya ingat ya. Siapa yang suka sibuk dengan yang lain? Siapa yang suka duduk di kaki Tuhan? Siapa yang duduk di kaki Tuhan? Maria. Marta sibuk.
Nah saudara, kesibukannya Marta itu disebut merimnao. Jadi merimnao itu adalah sesuatu yang membuat kita gak bisa duduk di kaki Tuhan. Dengerin Tuhan baik-baik. Kita itu gak bisa sesuatu yang buat kita tuh kayak repot ngurusi hidup kita. Sampai kita tuh gak bisa duduk diam dengerin Tuhan. Terlalu repot sampai kita tuh gak punya kekuatan untuk melayani Tuhan. Itu merimnao. Pernah gak? Mungkin kita juga di masa lalu kali ya. Merasa terlalu sibuk untuk bisa ke gereja. Merasa terlalu sibuk untuk bisa dengerin firman Tuhan. Merasa terlalu sibuk untuk bisa pelayanan. Merasa terlalu sibuk hidup saya, aduh saya rempong ya sama ini itu ya. Nah itu kekhawatiran tuh yang model begitu tuh maksudnya. Merimnao tuh yang model begitu. Next. Ya jadi kekhawatiran adalah segala hal yang kita pedulikan atau yang kita khawatirkan sehingga kita tidak bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Ya, bahkan nggak bisa melayani Tuhan dan seterusnya. Next. Yang kedua saudara, kita akan lihat yang kedua. Tadi itu kita udah tahu ya pengertiannya. Arti dari kerendahan hati. Artinya apa tadi? Inti dari kerendahan hati itu buktinya apa tadi? Mampu menyerahkan semua yang kita khawatirkan. Itu arti dari kerendahan hati. Yang kedua kita akan lihat dasarnya apa? Fondasinya apa? Fondasinya adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Kekuatan Allah ini menjadi dasar yang kita sangat butuhkan, saudara. Ya, dasar yang sangat kita butuhkan. Kalau saudara mau jadi orang yang rendah hati, saudara mau kepengen jadi orang yang bebas dari khawatir, gitu ya. Caranya cuma satu, saudara mengalami kekuatan Allah. Bukan hanya sekedar tahu. Semua orang Kristen kalau saya tanya, Allah adalah Allah yang maha kuat? Amin. Allahmu Allah yang dahsyat? Yes. Tapi apakah saudara mengalami Allah yang maha kuat itu? Nah itu berbeda gitu ya. Nah ini dasar saudara, ini dasar. Nah kita lihat ya, kita lihat. Next. Di dalam ayat 6 dikatakan begini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, kemudian di dalam ayat yang ke-7 saya sengaja kasih warna kuning di sini, Ia yang memelihara kamu. Ya, jadi ini ngomong tentang apa? Allah yang maha kuat, Allah yang sanggup memelihara, Allah yang sanggup menolong. Engkau harus bisa bukan hanya tahu, bukan hanya mengaminkan, ya itu doktrin Kristen, ya aku setuju itu. Tapi saudara harus bilang, Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Aku mau mengalami Engkau. Kalau engkau sudah pernah mengalami Tuhan, terus ingat pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan yang engkau alami itu adalah fondasi yang kuat untuk bisa menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang tidak khawatir. Ya, next. Tanpa mengakui tangan Tuhan yang kuat, saudara dan saya pasti akan jatuh dalam kekhawatiran. Jadi orang yang khawatir, penuh dengan kekhawatiran. Kalau kita punya ya saudara, kita punya mama, papa, khawatir terus ngomong gitu ya. Harus ingatkan gitu ya. Tuhanmu kuat. Tuhanmu maha kuat. Karena kalau saudara melupakan kekuatan tangan Tuhan yang menopang saudara, maka saudara pasti akan jatuh dalam berbagai rupa-rupa kekhawatiran. Ya makanya kita perlu ingat terus kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tuh soalnya manusia tuh keberdosaan kita tuh membuat kita tuh kadangkala suka lupa ingatan, amnesia ketika berada dalam masa-masa sukar. Langsung ngereok kayak anak kecil gitu ya. Sesuatu yang dia suka diambil tuh langsung ngereok gitu loh. Sudah gak bisa ke gereja, sudah gak bisa pelayanan, sudah gak bisa apa-apa. Kenapa? Situasi susah, situasi darurat gitu ya. Lupa kita bahwa di masa lalu ada begitu banyak perbuatan Tuhan yang begitu baik. Perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Lupa kita. Makanya kita perlu saling menguatkan. Ya perlu saling mengingatkan gitu ya. Yang satu keluarga, yang teman, ya, yang satu komunitas. Perlu saling mengingatkan. Tuhanmu baik di masa lalumu loh. Kalau hari ini kamu mengalami kesulitan, dia juga pasti tetap Allah yang baik dan mengasihi engkau. Tuh, jangan khawatir. Jangan khawatir. Next. Rasa yang paling aman harusnya ditemukan di dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi semua rasa aman di luar tangan Tuhan itu palsu.
Sekali lagi, sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Rasa yang paling aman harusnya ditemukan di dalam genggaman tangan Tuhan. Semua rasa aman di luar Allah hanyalah palsu. Saudara, kadangkala kita itu, kesombongan kita membuat melabuhkan rasa aman kita pada hal-hal yang palsu ya. Kita berpikir kalau usaha baik kita bisa aman. Kita pikir kalau anak kita baik-baik kita bisa aman. Kita berpikir kalau suami kita sudah berubah kita bisa aman. Kita berpikir kalau income kita meningkat kita aman. Saudara sedang mencari kepalsuan. Sedang mencari rasa aman yang palsu. Karena rasa aman yang sejati itu hanya ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Seringkali Tuhan mengizinkan saudara dan saya dibentuk ketemu pahat. Tuhan tuh pahat kita tuh kadang-kadang lewat apa? Sakit. Tuhan tuh pahat kita lewat apa? Usaha yang rodok macet, gitu kan? Tuhan pahat kita tuh lewat apa? Suami kita yang beginilah, istri kita yang begitulah, anak kita yang begitulah. Ingat gak bahwa itu semua itu adalah alat di tangan Tuhan untuk membuat kita tuh menemukan rasa aman yang sejati di dalam tangan Allah. Kalau enggak gitu kita tuh sesat. Gitu ya. Kalau enggak gitu kita tuh aman gitu. Kenapa? Ternyata aman kita palsu. Karena ini kita baik gitu loh. Palsu. Tuhan tuh enggak mau kita terjebak pada kepalsuan. Makanya kadang-kala Tuhan izinkan sesuatu yang enggak enak gitu ya. Tujuannya apa? Supaya kita tuh bisa merasakan amannya di dalam pelukan Tuhan. Saya tuh setiap kali mendengarkan ada orang yang sakit. Kemarin waktu ngajar di Amadeus, tiba-tiba dengar ada satu mahasiswa dia punya papa di ICU. Jadi kami akhirnya mendoakan gitu ya. Kami mendoakan di kelas sebelum kelas mulai. Saudara, begitu kita start kelas sampai pertengahan. Saudara, begitu mulai saya tuh yang pimpin doa. Jadi saya berdoa tuh selalu kalau orang sakit saya selalu berdoa begini. Tuhan, pakai ini menjadi sebuah alat untuk membuat dia menemukan betapa nyamannya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Itu paling penting. Kita berdoa, Tuhan sembuhkan dia. Padahal dia lagi ketakutan. Yang dibutuhkan siapa di sini yang hidup terus? Kita gak pernah tahu, semua kita itu punya nanti akhirnya ke situ gitu loh. Jadi yang paling kita butuhkan itu bukan hidup terus. Yang paling kita butuhkan nyaman di dalam Tuhan. Aman di dalam Tuhan. Gak peduli laut geloranya kayak apa. Gak peduli itu hemparan apa, anginnya kenceng, gak peduli apa yang terjadi. Yang kita butuh itu adalah aman di dalam tangan Tuhan. Itu yang saya doakan saudara. Itu yang saya doakan. Kelas belum selesai, dengar papanya meninggal. Jangan bilang, gara-gara Bu Novi berdoa begitu. Enggak loh ya. Enggak, saya doakan papa saya juga waktu papa saya di masa-masa kritis. Ya papa saya di masa-masa kritis, itu saya juga doakan itu. Tuhan tolong supaya melewati masa ini. Karena gak ada yang bisa dengerin papa kan. Papa juga sudah gak sanggup ngomong sama orang. Sudah gak sanggup. Di masa itu tuh masa yang menyedihkan menurut saya gitu. Tapi saya berdoa, Tuhan pakai masa-masa itu menjadi masa-masa yang emas. Karena papa merasakan begitu aman dekat Tuhan. Jadi semua orang tuh yang paling dibutuhkan tuh itu saudara. Yang paling dibutuhkan tuh rasa aman dekat Tuhan. Gak peduli usaha lagi kacau. Gak peduli keluarga lagi bagaimana gitu kan. Tapi kalau kita tuh tenang dekat Tuhan. Kita tuh mampu nyanyi di tengah badai. Ya, kita berani, kita bisa menari di tengah-tengah badai. Jadi yang paling kita butuhkan itu adalah rasa aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan bersyukur kalau hari ini Tuhan masih proses kita ya Bapak Ibu. Kalau hari ini Tuhan masih proses kita, seringkali Tuhan buat kita itu gak bisa menemukan rasa aman di luar Tuhan. Kerjaanku baik-baik aja tapi kok hatiku galau ya. Semuanya, pernah gak kita temukan orang yang punya semuanya baik. Tapi dia tuh galau gitu loh, gak bisa tenang. Itu sebenarnya Tuhan sedang mau mengajarkan bahwa apapun di luar Tuhan, itu bukan tempat yang aman. Tempatmu itu adalah di dalam genggaman tangan Tuhan. Gitu ya, next saudara. Melemparkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan berarti kita percaya bahwa dia sanggup memelihara kita. Gitu ya, dia sanggup memelihara kita. Dia Allah yang penuh dengan kekuatan. Dia maha kuat. Dia maha memelihara. Ya, jadi kalau saudara tidak mengalami Tuhan yang memelihara saudara, tidak memahami, tidak mengalami Tuhan yang begitu kuat di dalam hidup saudara, saudara sulit untuk bisa melemparkan semua kesulitan dan kekhawatiran. Manusia apalagi sombong ya.
Belum teruji kita tuh seringkali yakin tah, aku kok nggak pernah lihat ya, aku nggak pernah lihat kamu nyetir, bisa tah, keluar kota loh ini jalannya sempit loh, bisa tah. Kita kan gitu ya manusia ya, cenderung meremehkan kalau nggak lihat gitu loh. Lah sama Tuhan juga kadang-kadang kita gitu, saking sombongnya, gitu kan. Tuhan isa tah Tuhan, ini angel loh Tuhan. Lah iya angel untuk kamu gitu kan, tapi untuk Tuhan mana ada yang angel, nggak ada yang angel. Nggak ada yang angel, ya, nggak ada yang angel. Kita hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rapuh, aku nggak kuat, aku orang berdosa, aku nggak kuat. Tapi Tuhan, Engkau hidup, Engkau kuat. Aku hidup hanya untuk Engkau. Aku melok, aku melok. Kan rencana Tuhan kadang beda dengan rencana kita kan. Mau nggak kita tuh bilang Tuhan, aku ikut. Aku ikut, maunya Tuhan aja deh, gitu ya. Maunya Tuhan aja. Yang terakhir saudara, next, janji Tuhan bagi orang yang rendah hati. Janji Tuhan apa? Meninggikan dan memelihara. Kita lihat teksnya di dalam ayat 6, saudara. Kalau di dalam New Living Translation dia ada at the right time, He will lift you up in honor. Jadi di dalam waktunya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan. Jadi kita tuh kadang-kadang begini, Tuhan pernah nggak kita tuh bilang dengerin khotbah gitu ya masa muda gitu kan, bahwa Tuhan akan mengangkat engkau satu hari nanti, belajar untuk sabar di dalam penderitaan gitu kan. Kita nanya Tuhan waktunya kapan? Orang-orang wes enak loh hidupnya Tuhan. Aku kapan? At the right time. Di dalam waktunya Tuhan gitu ya. Di dalam waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan ini kapan? Kita nggak tahu. Entah di dunia ini, entah nanti, kita nggak tahu. Tapi mau nggak kita percaya gitu loh, bahwa Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya Tuhan. Pada waktunya Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Next. Oh, kelewatan satu ya. Ya, jadi apa arti meninggikan? Meninggikan ini ada artinya dong ya. Soalnya banyak hamba Tuhan kalau khotbah, Tuhan akan meninggikan engkau akan jadi kepala bukan ekor. Dan banyak yang yes, amin ya, memang betul itu kata Alkitab juga gitu kan. Tapi kata meninggikan di situ tuh artinya apa? Kalau di dalam terjemahan yang lain saudara, itu memuliakan. Jadi Tuhan akan memuliakan engkau. Memuliakan engkau. Tuhan akan memuliakan. Artinya Tuhan akan menghargai. Tuhan akan menghormati semua iman kamu di dalam Tuhan. At the right time. Itu dalam bahasa Yunani-nya itu kairos. Bukan kronos. Kalau kronos itu urut-urutan. Artinya habis kamu menderita, besok mungkin kamu diangkat Tuhan. Itu kan kronologinya begitu. Enggak kronologi. Ini kairos. Artinya pada waktunya Tuhan, waktu yang sudah Tuhan tentukan, gitu ya. Waktu yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan akan memuliakan kamu. Kadangkala Tuhan melakukan itu di dunia ini. Kadangkala. Tapi saya pikir Tuhan selalu kasih cicipan-cicipan yang manis buat umatnya. Ya, dalam keluarga saya tadi saya sudah ceritakan ada cicipan-cicipan yang manis, saudara. Ya, jadi mama saya kondisinya hari ini dibanding dengan berapa puluh tahun yang lalu ya jelas beda gitu kan. Anak-anaknya semua udah baik gitu loh, hidupnya baik. Cicipan. Ini endingnya belum. Apakah ini maksimalnya belum? Maksimalnya itu nanti gitu ya. Jadi Tuhan tuh kasih cicipan. Dalam hidup ini ada cicipan-cicipan yang baik gitu ya. Tapi percayalah bahwa nanti di akhir semua tuh jadi sempurna gitu ya. Semuanya tuh jadi sempurna ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Next. Yang berjanji untuk meninggikan dan memuliakan kita. Itu adalah Allah yang maha kuat. Yang sanggup memelihara kita. Itu sebabnya limpahkanlah, lemparkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya supaya jangan jadi orang sombong. Jangan jadi orang sombong. Kenapa? Karena Allah yang berjanji itu adalah Allah yang maha kuat. Banyak orang berjanji melupakan janji, apalagi masa-masa sekarang ya. Tapi kita nggak usah bahas itu ya. Itu biar jadi panggungnya mereka aja gitu ya. Banyak orang punya janji-janji yang manis belum tentu ditepati.
Tapi hari ini ada sebuah janji yang manis. Yang berikan janji itu siapa? Allah yang maha kuat. Dia gak mungkin mengkhianati janjinya. Dia gak mungkin mengkhianati janjinya. Itu sebabnya maukah saudara melemparkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara, saya mengingatkan kita aja ada aplikasi buat kita 3. Yang pertama adalah next. Oke, ini ada 1 ya sebelum masuk ke aplikasi. Saudara, kekhawatiran tentang hari esok itu hanya membuat engkau tidak bisa efektif untuk melayani Tuhan hari ini. Dan kehilangan kesempatan untuk mempersiapkan hari esok. Ini menurut saya kutipan yang baik, makanya saya tetap harus bacakan gitu ya. Kekhawatiran hari esok itu membuat engkau hari ini hidupnya tidak efektif. Orang yang penuh dengan kekhawatiran gak bikin apa-apa harinya. Betul gak? Kalau saudara pikiran dengan anakmu kok belum kasih kabar, sudah berapa hari gak kasih kabar, mamanya tuh jadi apa? Linglung, sepanjang hari linglung gak ngapa-ngapain. Linglungnya itu menghasilkan gak? Gak ada hasil, tetap sombong, lebih sombong. Linglung, itu orang kalau khawatir hari esok, hari ini gak bisa ngapa-ngapain. Padahal harusnya hari esok lebih baik. Kenapa? Karena hari ini kita bisa tenang, efektif mempersiapkan hari esok. Betul kan? Tapi seringkali kita balik. Kekhawatirannya penuh dalam genggaman-genggaman kita. Dalam hati dan pikiran kita penuh. Akhirnya kita gak ngapa-ngapain. Padahal waktu hidup kita tuh gak panjang, saudara. Gak usah worry about your future. Jangan khawatir tentang hari esokmu. Hidup sekarang dengan efektif. Hidup sekarang dengan bersyukur. Hidup sekarang dengan bersyukur. Berapa banyak orang itu sulit sekali untuk bisa bersyukur. Tuhan kasih apa saja gak pernah bilang terima kasih. Saya lagi didik anak saya tentang itu, saudara. Kok mama ngasih apa aja gak pernah bilang terima kasih ya. Tetap komplain aja gitu. Lah saya pikir kadang-kadang kita ya kayak gitu sama Tuhan. Selalu merasa ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang. Padahal masih hidup aja sampai sekarang itu kan ada banyak hal Tuhan ngasih gitu loh. Jadi belajar untuk bersyukur sama Tuhan. Manfaatkan hidupmu hari ini dengan baik. Kalau engkau hidup hari ini dengan lebih baik, engkau mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Tapi kalau engkau worry, engkau khawatir untuk hari esok, hari ini lewat, besok pun kacau. Kita, sejarah hidup kita tuh membuktikan bahwa saudara dan saya tuh gak bisa apa-apa. Mau gak kita bilang Tuhan, saya hanya mau hidup hari ini sesuai dengan maunya Tuhan, sisanya aku serahkan ke Tuhan. Sisanya aku serahkan ke Tuhan. Oke, cepat aja ini terakhir, saudara. Serahkanlah semua yang kamu pikirkan, yang kau kepedulikan kepada Tuhan. Gitu ya, ini praktis sekali. Hari ini engkau galau tentang apa? Sakit. Saya tahu, gak gampang kita berada dalam masa-masa sakit. Tapi mau gak kita bilang Tuhan, aku mau mengalami rasa aman di dalam engkau. Hidupku, sakitku, aku serahkan semua dalam tangan Tuhan. Hari ini aku hanya mau nyaman di dalam engkau. Gitu ya, day by day, tiap hari buat seperti itu. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhanmu adalah Allah yang maha kuat. Setiap kali engkau mengalami kesulitan, sesulit apapun, bilang Tuhan engkau Allah yang maha kuat, aku mengandalkan engkau. Engkau Allah yang maha kuat, engkau Allah yang maha kuasa, aku mengandalkan engkau. Bersama engkau aku bisa. Bersama engkau aku bisa. Ingatkan dirimu sendiri seperti itu. Yang terakhir, percayalah bahwa Tuhan, percayalah pada janjinya yang akan memelihara dan memuliakanmu pada waktunya. Ya, jadi arahkan pandangan pada janji Tuhan. Tuhan berjanji apa? Kalau engkau percaya kepada Dia, engkau menyerahkan seluruh kekhawatiranmu, Tuhan bilang aku akan meninggikan engkau. Aku akan memuliakan engkau satu hari nanti. Hatinya terpaut terus pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan.